ya pemilihnya masyarakat, itu modal sosial kita. Nah, termasuk diantaranya itu adalah modal sosial itu bagaimana kita bisa melakukan kemitraan strategis, itu adalah modal sosial yang coba kita bangun. Nah, kemudian yang lainnya adalah modal budaya. Modal sosial kita sudah kuat, tetapi ternyata memang budaya masyarakatnya itu belum pro terhadap demokrasi, belum pro terhadap kepemiluan. Nah, ini juga akan menjadi tugas berat kita, bagaimana kemudian modal sosial itu diikat, diperkuat sehingga menjadi modal budaya. Nah, karena budaya itu sesuatu yang harus dilanggengkan, harus secara terus-menerus dijaga, maka bukan menjadi pekerjaan 1-2 hari gitu. Jadi bukan menjadi pekerjaan 1-2 hari, harus dilakukan secara terus-menerus tanpa kena lelah. Adanya tahapan, tidak adanya tahapan, kita akan terus melakukan sosdikling berkelanjutan. Ya, sehingga ketika nanti di tahapan kita tidak berangkat dari nol. Ini kan selalu begitu kejadiannya. Ketika tahapan kita berangkat dari nol lagi, membangunkan masyarakat yang tidur. Ayo datang ke TPS loh. Apa kok ujung-ujungnya meminta kita datang ke TPS? Belum lagi misalnya saya berbicara dari faktor luarnya. Misalnya, oh ternyata menu yang ditawarkan oleh peserta pemilunya tidak ada yang menarik kok bagi kami gitu. Dari calon-calon itu tidak ada yang menawarkan masa depan, optimisme yang tadi disampaikan. Nah, ini juga kan menjadi tugas berat juga. Bagaimana kemudian dari 3 modal itu, modal materi, modal sosial, dan terutama kemudian bagaimana pendidikan pemilih berkelanjutan itu akan menjadi budaya kita, budaya sadar demokrasi. Itu saya kira yang sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Husnul atas penjelasannya yang sangat gamblang. Baik, kami persilakan kepada para netizen baik yang bergabung melalui IG Live maupun FB Live untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini. Baik, kita lihat di IG Live banyak yang berkomentar dengan emoticon senyum, love, jempol. Terima kasih sekali lagi kepada para netizen yang sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi menjadi pengetahuan dan wawasan untuk kita bersama. Ini ada masih Di Facebook. Komentarnya yang tadi mana? Pertanyaan. Komentar pertanyaan. Oh itu tuh ada. Ini ada. Pertanyaan dari salah satu netizen dari Muhammad Afgan. Izin bertanya, Pak Idam, kedengaran nggak suara kami? Baik, ini ada pertanyaan Pak Idam dari salah satu netizen yang bergabung dengan kita dari Muhammad Afgan. Izin bertanya. Muhammad apa? Muhammad Afgan. Oke, Muhammad Afgan ya. Ya, izin bertanya. Apabila pemberlakuan e-voting resmi dilakukan oleh KPU RI sebagai salah satu upaya pembaharuan dalam proses pemilihan atau pemilu di Indonesia, apakah langkah e-voting akan turut mengurangi kerawanan pemilu yang biasanya terjadi pada proses pemilihan secara konvensional? Mohon tanggapannya Pak Idan. Iya. Terima kasih Kang Muhammad Afgan ya. Tadi saya pikir ini Afgannya penyanyi gitu. KW ini Udah mau langsung nyanyi. Afgan KW ini Pak. Tapi saya yakin sama-sama pandai bernyanyi juga ya. Iya. Apakah e-voting jika diterapkan dapat mengurangi kecurangan gitu ya? Iya. Ya, okay. Mengurangi kerawanan. Sebenarnya saya ingin kerawanan ya. Iya. Dapat ya. Iya. Kenapa tadi dalam pembahasan awal saya menjelaskan bahwa rekayasa elektoral itu ada 3 hal. Yang pertama constitutional structure, yang kedua
itu electoral system, yang ketiga electoral prosedural. Dan tadi saya jelaskan bahwa tidak mungkin kita merubah sistem elektoral karena pasal-pasal yang direvisi atau pasal-pasal yang disisipkan atau ditambahkan dengan ketentuan baru itu tidak banyak. Ada satu pasal revisi, ada dua pasal sisipan, dan itu hanya masuk pada prosedur elektoral. Jadi andai pun kita melakukan rekayasa, itu hanya rekayasa prosedur elektoral saja. Jadi tidak masuk kepada sistem pemilu, ya. Artinya untuk pemilu kada atau pemilihan serentak 2020 ini sepertinya tidak ada yang namanya e-voting karena pasal-pasalnya tidak memungkinkan. Yang ada yang akan menjadi kebijakan KPU Republik Indonesia itu adalah e-rekap. Jadi rekapitulasi dengan basis elektronik. Ya, jadi nanti formulir C1 itu di-scan, lalu di-scan, nanti di KPU kabupaten setempat itu sudah ada datanya. Seperti itu. Jadi untuk pilkada saya sampaikan tidak ada yang namanya e-voting karena rekayasa elektoralnya tidak sampai ke sana. Saya memang pernah menulis sebuah artikel dengan judul absentee voting dan early voting mungkinkah dapat diterapkan. Kenapa saya mengintroduksi gagasan tersebut? Karena kita ya saat ini sebenarnya tidak hanya pilkada saja yang momen penting harus kita perhatikan, tetapi juga saat ini sedang terjadi proses legislasi revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PU/14 Romawi /2019 ya. Jadi ada dua momen yang penting. Yang pertama adalah pemilihan serentak, yang kedua adalah revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, itulah alasan saya menulis tentang absentee voting. Salah satu absentee voting itu adalah e-voting ya. Dan sebenarnya di tengah pandemi COVID-19 ini, andai nanti pilkada jadi di bulan Desember 2020 masih dalam suasana COVID-19, e-voting adalah langkah yang tepat ya. Karena pemilih tidak mesti datang ke TPS seperti itu. Tapi dari sisi sistem elektoral itu tidak memungkinkan ya. Nah, tentunya pada kesempatan ini karena ini pertanyaannya bagus, maka saya akan jawab dengan serius. Saya sedikit ingin bercerita, kapan sih sebenarnya gagasan e-voting ini diakui oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan aturan hukum ya. Saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2009 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147/PU/7 Romawi /2019. Jadi dalam putusan tersebut e-voting sebenarnya memungkinkan diterapkan dalam pemilu di Indonesia ya. Tapi Mahkamah Konstitusi mensyaratkan pertama tidak melanggar asas luber jurdil, siap dari sisi teknologi, siap dari sisi pembiayaan, siap dari sisi sumber daya manusia, siap dari sisi perangkat lunaknya, dan kesiapan masyarakat. Nah, kalau kita coba melihat perkembangan e-banking, e-wallet, ataupun transportasi online, sebenarnya masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi elektronik tersebut. Hari ini saya sangat yakin jumlah pemilik akun e-banking itu jumlahnya terus bertambah. Ya, seiring dengan pertambahan pengguna internet, seiring dengan pertambahan peningkatan literasi internet dan literasi keuangan. Artinya, kalau ada pihak-pihak yang memiliki cyberphobia atau kekhawatiran terhadap kecurangan penggunaan teknologi e-voting ini, saya pikir tidak beralasan juga kalau kita mengacu pada praktek e-banking. Ya, e-banking di Indonesia menurut saya aman, tidak ada masalah. E-wallet, ya, e-wallet itu contohnya kita menyimpan uang ini digunakan untuk belanja. Ya, contohnya ada OVO, ada uangku dan lain sebagainya. Itu namanya e-wallet. Dan uang-uang kita yang kita simpan di perbankan elektronik maupun di dompet elektronik itu aman, tidak ada masalah. Dan saya sangat yakin kalau e-voting digunakan di pemilu-pemilu selanjutnya juga akan aman.
asal memang kita memiliki political will, ya, dan kita menghilangkan cyberphobia atau kekhawatiran fobia, ya. Memang di pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016, ya, di bulan Oktober itu sempat berkembang isu yang tidak bagus terhadap e-voting, di mana kemenangan Presiden Trump itu dibantu oleh hacker dari Rusia. Itu kata pendukung Hillary Clinton. Tapi sampai hari ini pun tidak bisa dibuktikan, ya. Artinya sebenarnya e-voting aman-aman saja kalau kita memiliki political will bangsa ini. Dan saya pikir bangsa ini perlu terobosan inovasi teknologi untuk pemilu, ya. Kalau pemilu ingin mendapatkan partisipasi lebih baik lagi, pemilu harus didekatkan kepada masyarakat dengan cara memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi. Bahkan saya menginginkan suatu hari ke depan Indonesia punya prinsip pemilu di ujung jari. Nah, artinya dengan cara membuka smartphone, membuka PC, notebook dan sebagainya, kita sudah bisa memberikan suara kita. Mudah-mudahan ini bisa terwujud di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada masyarakat, ya, agar kita memiliki optimisme digital bahwa bangsa ini mampu melakukan inovasi dan terobosan pemilu berbasiskan pada teknologi digital. Jadi sebagai penegasan untuk pemilihan serentak di 2020 tidak ada e-voting. Terus kalau ada pertanyaan apakah e-voting aman kalau diterapkan, insya Allah aman kalau memang kita serius menanganinya, karena sudah terbukti e-banking dan e-wallet itu nggak masalah. Dompet elektronik maupun perbankan elektronik sampai hari ini tidak masalah, ya. Itu saja yang bisa saya respon, dan mudah-mudahan ke depan para pembuat kebijakan, para legal drafter memikirkan tentang e-voting. Dan belum lama di sebuah seminar di Jakarta sekitar 3 bulan yang lalu, Pak Mendagri sempat menyampaikan berencana akan menerapkan e-voting, tapi oleh beberapa aktivis elektoral ditentang karena dikhawatirkan keamanan katanya. Ya, kalau kita terus-terusan mengalami cyberphobia, maka insya Allah kita akan terus jalan di tempat. Gitu. Terima kasih. Itu saja, Kak Moderator. Baik, terima kasih Pak Idam atas tanggapannya dari pertanyaan Muhammad Afgan. Jadi sedikit saya sampaikan kembali penegasan dari Pak Idam bahwa untuk e-voting, pelaksanaan e-voting di Pilkada 2020 itu belum bisa dilaksanakan karena sistem elektoral kita belum sampai ke sana, dan tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya pelaksanaan e-voting di Indonesia itu bisa dilaksanakan selama tadi disebutkan oleh Pak Idam ada political will dan juga tidak adanya cyberphobia, kurang lebih seperti itu. Semoga Muhammad Afgan puas dengan jawaban tanggapan dari Bapak Idam. Bu Husno mau menambahi? Ya, menambahkan sedikit ya. Ini kembali lagi ke soal kesadaran ya Pak Idam. Di pemilu 2019 kemarin kita sama-sama tahu bahwa bagaimana KPU RI ya sebagai regulator itu mendorong untuk mendekatkan pemilu kepada masyarakat gitu. Dibuatlah aplikasi-aplikasi melalui Play Store, kita bisa download dari gadget yang kita pegang masing-masing. Dari misalnya contoh untuk kita mengupdate apakah kita masuk ke dalam daftar pemilih atau belum atau tidak, itu kan sebetulnya mudah, tinggal kita download aplikasi KPU RI melalui mobile phone kita. Tetapi ternyata itu juga karena ini kembali lagi kepada soal kesadaran masyarakat atau apatisme, saya juga belum tahu nih apa yang harus kita simpulkan. Itu ternyata juga kembali lagi persoalannya bahwa itu tidak banyak diakses oleh orang, sehingga kembali persoalan klasik, baru di hari H masyarakat kemudian baru menyadari bahwa kok kenapa saya tidak masuk ke dalam daftar pemilih, padahal kita sudah melakukan banyak sekali himbauan, sosialisasi dan lain sebagainya. Artinya betul sebagus apapun kita coba melakukan inovasi, kita mencoba, tetapi kalau kemudian ini tidak diayomi secara terus-menerus, masyarakat itu merasa ditinggalkan. Nah,
kembali ini dari faktor lainnya, tentu ini tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu semata. Jadi bagaimana masyarakat dalam hal ini pemilih ya merasa di treatment, dirawat gitu, dirawat oleh penyelenggara pemilu dalam diedukasi soal kesadaran politik dan demokrasinya, kemudian oleh peserta pemilu tentu saja diayomi dari bagaimana kemudian program-program itu berjalan. Saya kira ini juga menjadi sesuatu yang harus kita sampaikan sehingga menjadi pengetahuan dan kesadaran kita bersama. Karena akan sangat sulit dan kembali lagi ke persoalan-persoalan itu saja. Artinya bahwa pemilu belum menjadi sebuah kesadaran secara masif oleh masyarakat, karena juga ya peserta pemilu juga menjadikan pemilu itu sebagai ritual periodik. Jadi ya seperti itu kondisinya. Ini saya berbicara soal keresahan di Kabupaten Cirebon yang memang tren soal datang ke TPS-nya itu belum membahagiakan, Pak Idam. Kira-kira begitulah. Jadi ya, jadi memang kita harus melakukan lompatan, melakukan jumping. Ini apa sebetulnya persoalan di kita gitu. Saya kira itu Pak Moderator yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Ini mungkin ada satu lagi. Izin saya merespon sebentar ya. Siap. Silakan Pak Idam. Boleh. Ya, apa yang disampaikan oleh Teh Husnul ini merupakan fakta sosiologis, ya, fakta sosiologis yang menarik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi materi diskusi selanjutnya. Dan apalagi nanti ada pembiayaan riset, ya, mudah-mudahan menjadi materi riset ini Teh Husnul, ini menarik gitu yang disampaikan oleh Teh Husnul. Nah, memang dalam diskursus elektoral, budaya elektoral itu sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama, antusiasme elektoral, yang kedua, literasi elektoral. Keduanya saling terkait satu sama lainnya. Nah, apa yang tadi Teh Husnul sampaikan itu memang dipengaruhi oleh budaya elektoral yang tidak baik, ya, yang artinya ini menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana meningkatkan budaya tersebut. Ya, mudah-mudahan di pemilu-pemilu selanjutnya itu budaya elektoral masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon, ini menjadi semakin baik. Nah, bagaimana cara merubah budaya elektoral yang seperti tadi atau kesadaran yang kurang? Ya, tentunya saya ingin mengedepankan perspektif rekayasa. Ya, ini harus ada langkah-langkah rekayasa, ya, yang untuk mengaktifasi pemilih yang pasif menjadi aktif. Nah, kuncinya dalam proses rekayasa elektoral, rekayasa budaya elektoral tersebut itu adalah kemampuan komunikasi, ya, kemampuan komunikasi. Tapi memang tentunya di dalam penyelenggaraan pemilu, komunikasi ini tidak hanya oleh KPU, tapi oleh seluruh stakeholder. Kenapa pemilih itu menjadi apatis, ya? Kenapa pemilih itu menjadi ignorant, menjadi nggak peduli? Itu mungkin karena ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi mereka menganggap tidak penting. Lalu kenapa? Ini pasti ada di balik ini, ya, dan mudah-mudahan itu memang karena kesadaran murni, karena yang bersangkutan hilaf, terlupa, dan bukan karena politik uang, ya. Nah, kalau beberapa kasus yang saya temui, ada orang baru memiliki antusiasme karena telah terjadi politik uang, ya, telah terjadi politik uang karena ingin mempertanggungjawabkan sesuatu yang diterima, akhirnya dia baru aktif. Ya, mudah-mudahan yang demikian ini tidak ada di Cirebon, ya, seperti itu. Jadi terkait dengan budaya elektoral ini memang menjadi PR kita, ya, dan tentunya tidak hanya KPU sendiri, tapi seluruh stakeholder agar budaya elektoral ini baik, agar masyarakat itu memiliki ketertarikan yang tinggi. Ini sebenarnya masa-masa pasca pemilu yang sangat menentukan. Jadi kalau masa-masa pasca pemilu itu mengecewakan pemilih, maka pemilih tidak hanya sinis, tapi dia juga akan apatis. Misalnya, ya, dalam kampanye para kontestan itu menjanjikan program
program tertentu. Tapi dalam prakteknya mereka ketika menjabat tidak ada perwujudan. Ya, atau misalnya pada saat kampanye mereka bicara tentang anti korupsi. Pada saat menjadi pejabat terpilih hasil pemilu selama masa pemerintahan mereka melakukan korupsi misalnya, ya, melakukan hal-hal yang sekiranya paradoks dengan demokrasi. Nah, hal-hal yang demikian itu menciptakan sinisme pemilih yang akhirnya membuat pemilih pasif. Nah, seperti itu. Memang kalau kita meneliti tentang perilaku pemilih, kita tidak bisa menggunakan satu perspektif, tapi harus banyak perspektif, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi tentang partisipasi atau perilaku pemilih dalam pemilu. Dan mudah-mudahan ke depan KPU Kabupaten Cirebon ini memiliki kesempatan untuk melakukan riset, ya, dan mudah-mudahan bisa dijadikan buku seperti itu. Terima kasih Teh Husnul, fakta sosiologis yang menarik, dan mudah-mudahan dengan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan yang terus dilakukan secara intens oleh KPU Kabupaten Cirebon, ke depan masyarakat literasinya semakin baik, dan mudah-mudahan juga para legislator yang terpilih, ya, ataupun para pejabat eksekutif yang dipilih melalui mekanisme pemilu itu dapat mewujudkan harapan pemilih pada saat pemilu dengan program-program nyatanya, ya, atau lebih tepatnya semoga proses demokrasi deliberasi di Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik, karena demokrasi deliberasi ini akan berpengaruh terhadap demokrasi elektoral. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Idam. Saya kira sudah jelas apa yang tadi ditanyakan oleh Muhammad Adban. Ini mungkin ada satu lagi dari netizen berbentuk pernyataan sekaligus mungkin masukan ini. Ini dari Ken Abbas. Ikonik atau maskot dalam setiap pagelaran pilkada selalu berganti setiap masanya. Menurut saya baiknya dipatenkan sehingga tidak perlu diganti tiap masa. Nah, setelah maskot tersebut sudah paten, buatlah film pendek, game, emoticon agar masyarakat dalam alam bawah sadarnya sudah terpatri dengan maskot tersebut dan sekian genrenya. Saya rasa itu lebih efektif menjadi media sosialisasi pendidikan pemilih dibanding cara sosialisasi manual lewat poster dan spanduk. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Idam apa Pak Husnul? Iya. Nggak dengar ya? Pak Idamnya nggak dengar ya? Halo Pak Idam. Oke, saya ini dulu ya, tanggapi dulu tadi apa yang disampaikan oleh Ken Abbas. Jadi memang kan kalau sebetulnya ini iya menarik juga apa yang disampaikan atau menjadi usulan ya, masukan dari Ken Abbas. Kenapa setiap pemilihan maskotnya selalu berganti? Kalaupun misalnya tidak diganti, kenapa? Kan justru ketika tidak diganti itu akan menjadi sesuatu yang mudah dikenal dan melekat di hati masyarakat. Kira-kira begitu ya. Kembali kepada soal kebutuhan dan apa yang menjadi pertimbangan. Kan KPU sendiri kan bekerja sesuai dengan regulasi ya. Kita bekerja tidak berdasarkan suka atau tidak suka, ya. Apa yang kita laksanakan semuanya itu ada payung hukumnya, ada dasar aturannya. Jadi termasuk soal misalnya apakah itu menjadi bagian strategi sosialisasi itu dengan cara menampilkan maskot yang baru atau tidak. Tentu ini sudah melewati pertimbangan dan sesuatu yang cukup bisa diterima dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan maupun tidak menyalahi kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Tapi memang ini masukannya cukup bagus. Memang kita harus menembus batas-batas konvensional dari apa-apa yang sudah selalu kita laksanakan. Maka apa yang kita lakukan hari ini pun diskusi ngademi ya, ngaji demokrasi di masa pandemi COVID-19 ini juga bagian dari sesuatu yang coba kita lakukan dalam rangka untuk kemudian selain menjaga semangat optimisme
para pemilih juga ini menjadi bagian dari ruang edukasi kita secara bersama-sama di Kabupaten Cirebon. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Husnul. Memang tiap tahapan pilkada kita selalu berubah maskot. Maskot ya. Tahun 2014 kita maskotnya si Kora. Untuk 2019 kemarin kita sayembarakan 2019 18 Si Timo. kita sayembarakan itu maskotnya si Timo seperti itu. Baik, mengingat waktu yang sudah mendekati jam tayang, kita iya limit waktunya Memang sudah kalau sama Pak Idam nggak bakal cukup 1 jam ya Pak ya Idam? betul. Ini mungkin Harus ada jam khusus. satu lagi ada pertanyaan dari netizen, pertanyaan penutup mungkin ini. Oke. Ini di khususon ini kayaknya pertanyaan untuk Bu Husnul. Oh ya. Jadi ini memang di sini pertanyaan untuk Bu Husnul katanya dari netizen. Pertanyaannya seperti ini. Mengingat masih ditemukan rendahnya angka partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Cirebon pada pelaksanaan pemilu beberapa waktu yang lalu, apakah hal tersebut murni karena masih rendah dan kepedulian masyarakat Kabupaten Cirebon terkait dengan pemilu, ataukah ada faktor lain yang mendorong masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu? Ya, ini kalau mau dijawab secara lebih detail dan valid sesuai dengan fakta yang di lapangan, memang kita harus melakukan riset terlebih dahulu ke tempat-tempat tersebut. Ya, jadi ini baru sebatas asumsi-asumsi dari yang kita baca dari data yang kita peroleh di pemilu kemarin gitu. Misalnya di Kaliberdi, ternyata ada fakta lain di Kaliberdi itu banyak masyarakatnya yang memang menjadi buruh migran. Nah, ini kan menjadi menarik. Mereka terdaftar sebagai daftar pemilih, tetapi di hari H tidak datang ke TPS. Kita tidak punya kewenangan untuk mencoret, ya kan? Kalau buruh migran masih kita bisa coret. Kalau misalnya dia ada di luar negeri untuk pilpresnya, karena kan untuk pilpres itu kan kita punya ada panitia pemilihan di luar negeri. Tetapi kalau untuk konteks pilkada dan pemilu legislatif ini kan tidak aturan ini tidak berlaku. Jadi tetap dia namanya ada sebagai daftar pemilih, terdaftar, angka daftar pemilihnya kita besar, ternyata yang ada real di hari H itu tidak sebanyak itu. Ya, sisanya adalah mereka yang bekerja di luar kota, di luar Kabupaten Cirebon. Ya, kita sama-sama tahu. Akhirnya kembali lagi kepada soal kesadaran dan bagaimana ini menjadi semacam panggilan orang datang ke TPS, pulang ke kampung halaman untuk nyoblos, untuk memilih pilihannya itu bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Dalam pemilihan KUU, saya baru melihat misalnya kalau pemilihan KUU angka partisipasinya mencapai hampir 100%. Karena memang semuanya digerakkan, gitu ya. Bukan hanya soal panggilan jiwa, tetapi kemudian ini soal karena adanya interest pribadi. Oh, dia saudara saya, maka saya harus datang. Oh, dia karena sudah. Nah, ya seperti itulah. Termasuk misalnya dalam tanda kutip karena memang ada operasional yang dijalankan. Ya, saya kira ini masih menjadi PR kita bersama. Itu mungkin itu ya. Tidak menjawab secara konkret karena memang ini harus dilakukan riset secara ilmiah. Jadi kita harus betul-betul datang ke TKP untuk bisa mengetahui kenapa kemudian masyarakat memilih untuk tidak datang di TPS di hari-hari itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Husnul atas penjelasannya. Sahabat netizen semuanya, alhamdulillah rangkaian acara pagi ini sampai siang telah terlaksana dengan baik. Kita semua sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari para narasumber. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber itu menjadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, dan sangat apa yang disampaikan oleh para narasumber itu sangat bermanfaat. Jadi sebelum penutupan mungkin saya mohon izin ke Pak Idam 1 menit untuk menyampaikan closing statementnya pada acara kita hari ini. Waktu saya persilakan Pak Idam. Ya.
pemilu itu instrumen demokrasi. Ya, pemilu itu instrumen demokrasi dan kita memiliki sejarah yang panjang dalam berdemokrasi. Saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat dan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon dan lebih khususnya kepada para netizen. Mari kita rawat demokrasi elektoral ini dengan antusiasme kita dan partisipasi kita di semua kegiatan yang terkait dengan demokrasi elektoral. Itu saja, karena masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas demokrasi elektoral itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Idam atas closing statement-nya. Kami segenap keluarga KPU Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan bergabung di acara ngademi COVID-19, ngaji demokrasi di masa pandemi. Mudah-mudahan kedepannya Pak Idam bisa bergabung kembali di sesi-sesi berikutnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih ke Ibu Husnul Khotimah sebagai narasumber kedua, juga kepada panitia dari Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon. Terima kasih, acara ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan sesi-sesi berikutnya juga pelaksanaannya bisa lebih sukses, lebih lancar. Saya Ruli pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idam.